Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara. Berjumpa kembali dalam program Morning Call yang diselenggarakan oleh Departemen GPIB, Pelkes GPIB, bersama saya Pendeta Mario Timbuleng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Binjai, Sumatera Utara. Renungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop karya Allah bagi mereka yang lemah. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Mengawali hari ini Tuhan, kami bersehati memohonkan Roh Kudus Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, melalui roh hikmat yang daripada Tuhan, kami dimampukan mengerti akan pesan firman-Mu, dan bahkan memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami, anak-anak-Mu, telah bersedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Keluaran pasal 21 ayat pertama hingga ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak perempuan, anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada Tuhanku, maka kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan yang muncul adalah kenapa hal ini diangkat? Tentu saja tentang hak budak Ibrani diatur sedemikian rupa agar jangan sampai mereka salah memperlakukan sesamanya, supaya juga mereka senantiasa mengingat karya Allah di dalam kehidupan mereka. Pertama-tama yang harus mereka ingat adalah ketika hak budak Ibrani dibuat, itu dalam rangka memanusiakan manusia. Jangan sampai mereka lupa bahwa mereka juga tadinya adalah budak yang bekerja di tanah Mesir. Kalau kita membaca dan merenungkan kembali Bapak Ibu dan Saudara, hal-hal ini diatur sedemikian detail supaya memberikan kesempatan kepada mereka yang disebut budak agar dapat merdeka, agar juga memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan kebebasan. Jangan sampai mereka seumur hidupnya tidak ada peningkatan di dalam kehidupan mereka. Makanya setelah 6 tahun mereka bekerja, pada hari yang ke-7 haruslah mereka diizinkan keluar sebagai orang yang merdeka. Bahkan hal-hal yang detail juga diatur agar mereka juga bisa menikmati jerih lelah payah mereka. Di sini Bapak Ibu dan Saudara, tentang memanusiakan manusia, saya tetap akan mengangkat bahwa aturan dibuat dan dipakai supaya mereka juga jangan lupa sejarah, bahwa dahulu mereka adalah orang-orang yang disebut juga budak di tanah Mesir. Oleh sebab itu, jangan sampai mereka pada akhirnya menjadi penindas terhadap bangsa mereka sendiri, menjadi orang yang paling kejam terhadap bangsanya sendiri, tetapi dengan aturan-aturan yang ada di dalam bangsa Israel,
mereka tetap bisa menjaga segala sesuatunya baik dan bahkan bisa mengangkat harkat dan derajat daripada budak itu sendiri. Dan dalam relevansinya pada masa sekarang tentang orang-orang yang belum merdeka, Bapak Ibu dan Saudara, sampai hari ini masih banyak orang hidup juga dalam ketidakmerdekaan mereka, di dalam kemiskinan mereka, di dalam hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari gereja. GPIB hadir di tengah-tengah bangsa dan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dan GPIB harus juga hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, untuk juga membantu mereka agar tidak sendiri. Pertanyaan yang kemudian, peran gereja, apakah program-program yang ada sudah menyentuh di dalam kehidupan mereka, atau kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya internal? Oleh sebab itu, dalam renungan kita pada saat ini, mari bersama-sama melihat kiri dan kanan kita. Benarkah sekeliling kita sudah merdeka semuanya, atau kiri dan kanan kita perlu kita bantu sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, sebagai orang merdeka, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah Tuhan ingatkan sebagai orang-orang yang telah Tuhan bebaskan, untuk kemudian juga boleh menjadi berkat bagi mereka yang pada saat ini masih terbelenggu oleh hal-hal yang tidak membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami diingatkan selalu ya Tuhan, dengan keberadaan kami untuk menolong sesama kami, mengangkat harkat dan martabat mereka, dan bahkan kami percaya GPIB juga boleh hadir untuk membantu mereka yang pada saat ini kami sebut kaum yang termarginalkan, agar di dalam pelayanan kami nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh Tuhan ingatkan ketika memulai hari ini di dalam semangat kebersamaan dan semangat kemerdekaan, agar hidup dan kehidupan kami senantiasa menjadi Alkitab yang terbuka bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Jangan lupa Bapak Ibu like, komen, dan subscribe channel ini, channel Departemen Pelkes GPIB, untuk mendapatkan renungan-renungan harian yang sudah dipersiapkan. Dengan demikian, channel ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.